Halo pemirsa PTV semua yang ada di rumah, balik lagi nih bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya nih Pak Ustadz. Aku Ya. mau nanya, kan kalau zaman dulu tuh ibu-ibu gitu suka ngasih kayak kalung benang gitu ke bayinya biar supaya menangkal sihir. Emang itu emang bakal nangkal ya Pak Ustadz ya? Ya, jadi itu satu kebiasaan daripada masyarakat yang sebetulnya tidak benar ya dalam Islam, yaitu membuat pembentengan-pembentengan dengan ajimat-ajimat ya. Iya. Salah satu yang dibuat adalah dengan menggunakan kalung ya, dengan yang dibuat dari benang warna-warni atau kemudian tasbih yang katanya sudah dibacakan doa-doa. Maka itu sebetulnya adalah kepercayaan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan kemudian ini justru jatuhnya kepada kesyirikan ya. Maka untuk melindungi anak sebetulnya adalah dengan zikir ya, perbanyak berzikir, kemudian perbanyak baca Al-Qur'an, itu insya Allah akan membentengi anak kita dari pengaruh-pengaruh gangguan seperti itu. Itu ternyata Sukma ya. Iya, Jadi selama ini teh itu teh mungkin cuma adat istiadat, Iya, kebiasaan kepercayaan turun-temurun saja. ya Soalnya benar. aku termasuk nih Pak Ustadz yang dikasih apa namanya kayak benang-benang gitu yang Iya, warna di hitam tangan. di tangan terus di perut. Perut Luar aku biasa di ya. perut. Oh, di perut juga ya. Iya, diikat, Aku mah diikat di pinggang kan. Iya di pinggang. Aku kalau aku cuma ngalamin di tangan doang Pak Ustadz, enggak Ya, sampai ke sebagai perut. Kalau aku pelengkap. di pinggang. Tapi luar biasanya kalian masih ingat gitu ya? Iya. Ya maksudnya soalnya- kan kita kan melihat orang lain itu banyak pakai apaan, kamu juga sama. Aduh soalnya gitu. aku tuh terakhir pakai Iya. gitu tuh SD. Iya. SD. SD. Aku mah baik kamu. Dan banyak sekali Sampai itu SD. menjadi pintu masuk setan ke dalam tubuh Oh. manusia. Ya. Nah, karena terlalu diyakini, dipercayain, sehingga kemudian menjadi tangkal, sehingga itu menjadi bukhul sihir, yang kemudian sihir itu masuk ke dalam anak gara-gara kepercayaan-kepercayaan pada benang warna-warni atau kepada tasbih-tasbih atau kalung dan lain sebagainya. Itu menjadi pintu masuk setan ke dalam tubuh anak. Sukma Jadi- harus hati-hati, Nah. kayaknya harus Aku rukiah nggak tahu deh. kan, aku mah cuma dipakein doang, aku nggak tahu. Jadi emang Iya. gangguan jin lebih apa sih? Lebih apa namanya tuh lebih Halus. lebih gampang untuk masuk Lebih gitu. gampang, ya betul. Lebih Nah, Pak mudah Ustadz, untuk masuk. Ngomong-ngomong Jadi ada ini pintu. ngomongin gangguan jin pada anak kecil Pak Iya. Ustadz. Nah, apakah bisa anak bayi itu kesurupan Pak Ustadz? Kan kalau Iya. ya kan nggak tahu ya kan kalau Iya. orang dewasa kesurupannya aing mau gitu. Kalau cocok anak banget bayi deh. gimana? Kayak apakah kayak di film itu kalau anak bayi kerasukan dia terbang Terbang. gitu ya kan. Jadi anak bayi juga bisa kerasukan. Ya, tapi kerasukannya anak bayi dia hanya menangis. Menangis yang susah untuk disembuhkan karena dia nggak tahu rasa apa, dia hanya tahu merasakan rasa sakit saja. Menangis tanpa henti. Saya pernah menemukan ada anak yang nangis itu selama 2 tahun nggak berhenti. Allahu Innalillahi wa Akbar. Jadi nangis terus tidak berhenti selama 2 tahun. Ya, berhentinya itu kalau tidur. Bangun tidur, nangis lagi. Ya, nah kemudian mamanya itu datangi saya, Ustadz tolonglah anak saya ini. Saya waktu itu bingung, apa yang harus saya buat gitu ya. Akhirnya saya bilang, saya waktu itu ada bawa air zam-zam, kemudian saya bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali di air zam-zam. Kemudian saya teteskan di matanya. Saya teteskan di mata kanan, kiri gitu ya. Maka anaknya yang tadi nangis tuh, kan anak nangis itu tidak berhenti gitu ya. Langsung berhenti seketika itu. Tep berhenti. Jadi selama ini emang dia kenapa gitu Pak Ustadz? Dia nangis saja. Jadi nggak ada sakitnya dibawa ke dokter, nggak ada sakitnya dibawa ke rumah sakit, nggak ada sakitnya, tapi nangis sepanjang hari. Selama 2 tahun. Dan ketika saya teteskan di matanya kanan dan kiri itu langsung berhenti. Dan kemudian kata mamanya, ini selama 2 tahun nggak pernah berhenti gini Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau pemirsa di rumah misalkan punya anak kemudian gampang nangis ya. Coba kalau Anda punya air zam-zam, kalau bisa air zam-zam yang langsung Anda bawa dari Mekah atau Madinah. Ya kalau misalkan ada kerabat yang pergi ke sana ya titip lah gitu ya. Ya mungkin barang 1 botol atau mungkin dimasukkan di botol seperti ini. Cukup ini sebetulnya untuk sebagai
perlindungan saja agar anak kita tidak terkena gangguan jin itu diteteskan di matanya seperti Oh, itu. iya. Itu salah satu fungsi air zam-zam. Masya Cuman masalahnya air Allah. zam-zam sekarang banyak dipalsukan. Oh Iya. betul banget. Atau Betul. dicampur gitu sama air Ah. biasa Di gitu. Iya. mix ya. Iya. Katanya air zam-zam tapi pabriknya di Bandung. Iya, makanya. Ayo pabrik. Oleh-oleh haji biasanya tuh. Oh, Pak Ustadz, aku mau nanya lagi nih. Apakah kalau sihir itu bisa menghambat perkembangan pada anak, Pak Ustadz? Iya, sihir itu kalau masuk kepada anak jelas dia akan menghambat perkembangannya. Jadi susah bicara, jadi susah berjalan, jadi kurus, kemudian nggak bisa untuk beraktivitas, kerjanya nangis, tidur aja. Itu akan sangat menghambat pertumbuh kembangannya. Bahkan sihir itu bisa merusak akal dan otaknya. Kenapa? Karena dia selalu sakit-sakitan. Sehingga kemudian pertumbuh kembangan otaknya itu jadi terhambat. Makanya salah satu yang kami anjurkan biasanya adalah mengkonsumsi herbal ya. Herbal hijrah ini itu diformulasi salah satunya ada pegaga di dalamnya. Pegaga itu secara ilmiah itu menguatkan jaringan otak. Nah, sehingga kemudian ketika ibu mengandung, dia mengkonsumsi herbal ini, herbal hijrah. Maka anaknya itu insya Allah akan sempurna kejadiannya, penciptaannya gitu ya. Akalnya, fisiknya, itu insya Allah lebih sempurna. Kemudian ketika anak kita sudah terlahir, ibunya tetap minum. Agar apa? Ketika dia menyusuin, ya zat-zat kandungan yang ada di susunya, ketika dia menyusui bayi itu semuanya bermanfaat. Dan kemudian menjadikan anak bayinya itu berkembang, itu lebih maksimal insya Allah. Seperti itu. Ya ampun. Harus punya nih. Terus Pak Ustadz ya, biar apa sih Abah? Ini kenapa ngegas gitu? Nih. Iya saking gregetnya gitu kalau ada orang yang belum punya gitu. Jadi harus punya. Nah Pak Ustadz kan seperti biasa nih di segmen ini kita akan melakukan praktik dong. Biar pemirsa di rumah lihat terus tahu bagaimana praktik yang dilakukan jikalau misalkan ada gangguan-gangguan terhadap anak. Yang bisa dilakukan di rumah ya. Betul. Kalau anaknya rewel, suka menangis dan terindikasi terkena gangguan sihir, maka salah satu ikhtiarnya adalah meruqyah air. Gimana tuh Pak Ustadz? Ya, dan air itu kita praktikkan saja. Jadi air ini yang pertama adalah kalau anak kecil berarti hanya untuk dimandikan. Jadi kalau di rumah siapkan air 1 galon atau 1 ember. Kemudian pastikan Anda sudah punya minyak wangi kasturi ya. Wangi kasturi sebagai wangiannya. Kata Rasulullah sebaik-baik wangian adalah wangian kasturi. Wangian kasturi ini merupakan wangian yang disukai malaikat dan dibenci oleh kalangan jin. Wanginya itu memang khas tidak disukai oleh kalangan jin. Jadi itu diteteskan di ember. 2-3 tetes. Atau bisa 4-5 tetes, terserah kita mau ngasih berapa. Kemudian Anda bacakan 5 surat dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Fatihah. Kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama An-Nas masing-masing 3 kali. Bacakan masing-masing 3 kali. Kemudian air ini dihembuskan. Ya, saya kasih contoh seperti ini ya. Oke, saya kasih contoh ya. Saya bacakan Al-Fatihah. Nanti ayat-ayat berikutnya sama seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dihembuskan. Gitu. Jadi 1 surat hembus, 1 surat hembus, 1 surat hembus, diulang selama 3 kali. Bukan yang per ayat, beda lagi ya Pak Ustadz kalau Iya. itu? Bisa per ayat, bisa ini. Ada 2 contoh ya. Iya. Dua-dua bisa dipakai. Kemudian air ini nanti kalau misalkan Anda siapkan air minum, berarti anaknya diminumkan. Ketika dia membuatkan botol susu misalkan, maka pakailah air yang sudah diruqyah. Airnya tadi. Kemudian ketika Anda memandikan anak Anda, maka pastikan Anda mandikan anak Anda dengan menggunakan air yang sudah dibacakan dengan doa-doa ruqyah syariah dan sudah dicampurkan minyak wangi kasturi. Kalau ini rutin, maka insya Allah pengaruh gangguan jin, sihir, atau ain yang ada pada anak Anda akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak Anda akan
pertumbuhannya akan normal, lebih cerdas, dan kemudian yang pastinya akan terbebas dari gangguan-gangguan penyakit non medis seperti itu. Seperti itu. Jadi ini Jadi sangat pemirsa, mudah sekali sebetulnya. iya betul betul betul. Nah pemirsa, jadi kalau misalkan kita mau melakukan ruqyah secara mandiri itu bisa-bisa banget, tapi rasanya kurang lengkap. Ruqyah mandirinya kurang afdol aja kalau misalkan kita tidak menggunakan tadi minyak wangi kasturi yang memang baunya dibenci oleh setan, jin, kalangan seperti itu, tapi disukai oleh malaikat ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau misalkan mau nih ya harus beli dong. Penasaran belinya kemana? Tenang aja, udah kita siapkan dengan hubungi nomor 0895 4234 61402. Wah, betul banget. Langsung di check out gitu ya. Iya, aduh, aku mah bakalan maksa banget tuh bisa di rumah buat beli ini mah sumpah beneran. Iya, nah pemirsa, kalau kalian nih mau mesen nih bisa langsung hubungi nomor yang tadi udah Tiara sampaikan ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.